Selamat pagi, perkenalkan diri. Nama saya Nikolaus Uskono, dosen pengampu mata kuliah Hukum Administrasi Negara di Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, jurusan program studi Ilmu Administrasi Negara. Mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini adalah mata kuliah persyarat yang menuntut mahasiswa yang memprogramkan mata kuliah ini sudah harus lulus mata kuliah Hukum Indonesia di semester 1. Mata kuliah ini bobot SKS-nya 3, dan kita akan menempuh mata kuliah ini selama 1 semester dalam tatap muka. Kita di kelas selama 16 kali tatap muka, di luar dari ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang akan kita jalankan di dalam perkuliahan kita ini adalah berupa ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Selain itu, kita akan menerima juga tugas-tugas baik diberikan secara perorangan maupun kepada kelompok. Mata kuliah ini sesuai dengan rencana pembelajaran semester kita akan jalankan, dan ada 3 pokok bahasan besar dari mata kuliah ini. Yang pertama, kita akan mempelajari negara sebagai organisasi kekuasaan, dan organisasi kekuasaan ini akan kita lihat nampak melalui kelembagaan-kelembagaan negara. Kelembagaan-kelembagaan negara ini diisi oleh aparatur-aparatur negara. Dan yang kedua, aparatur-aparatur negara ini difasilitasi dengan fasilitas umum demi pelayanannya kepada masyarakat, dan juga diberikan kewenangan untuk mengatur dan memerintah. Yang ketiga, kita akan berbicara tentang pokok bahasan ketiga adalah berkaitan dengan badan peradilan. Bahwa kewenangan diberikan kepada pejabat negara ini dengan menggunakan fasilitas maupun kewenangan, bila salah menggunakannya, maka dia dapat digugat di 2 lembaga peradilan. Bila menyalahgunakan kewenangan, memperkaya diri menggunakan fasilitas negara dan merugikan perekonomian masyarakat dan keuangan negara, maka diadili di peradilan tindak pidana korupsi. Bila salah menggunakan kewenangannya, mengeluarkan satu surat keputusan yang merugikan seorang atau sekelompok orang dalam tugas peradilannya, maka orang yang mengalami kerugian itu dapat mengajukan gugatan kepada pejabat tata usaha negara ini di peradilan tata usaha negara. Bahwa objek berperkara di peradilan tata usaha negara itu adalah akibat adanya satu surat keputusan yang diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara dan menimbulkan kerugian. Demikian keseluruhan materi yang akan kita ikuti dari hukum administrasi negara ini. Harapan yang dikehendaki setelah mengikuti mata kuliah ini, maka diharapkan kepada mahasiswa ada tumbuh kekritisan dalam mengamati aparatur-aparatur negara dalam tugas-tugas pelayanannya kepada masyarakat, dapat melakukan kontrol atau pengawasan sebagai partisipasi publik dalam mengawasi para pejabat negara dalam tugas pelayanannya kepada masyarakat, dan
dapat melakukan kontrol atau koreksi dan masukan-masukan kritik dan perbaikan kepada aparatur negara dalam tugas perannya kepada masyarakat. Demikian keseluruhan daripada mata kuliah hukum administrasi negara ini akan kita ikuti, dan sebentar lagi kita akan ikuti cuplikan rekaman mengajar di kelas berkaitan dengan mata kuliah hukum administrasi negara ini demi pemenuhan kewajiban kami sebagai dosen dalam memperoleh sertifikasi pendidik untuk dosen di Universitas Timor, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Administrasi Negara. Demikian. Kita awali satu pembicaraan ini dengan ketua. Kami beri Pak. Teman-teman dan Pak dosen, pada ini saya akan berdoa untuk memulai kegiatan kita. Jika saya memodal ini menurut ajaran agama Katolik. Menurut nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, Bapa Putra dan Roh Kudus, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu dari tali perdagangan dari rumah kami, dari pos kami, hingga sampai ke kampus kami ini dengan keadaan selamat. Sebentar lagi Tuhan kami akan melakukan kegiatan kami, sedikitnya Tuhan membimbing dan melindungi kami, agar kegiatan ini berawal dan berakhir dengan baik. Nama-Mu kami puji, ini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, mata kuliah kita ini adalah mata kuliah hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara ini membesarkan adalah mata kuliah prasyarat. Artinya bahwa kawan-kawan yang sekarang program mata kuliah imigrasi ini adalah kawan-kawan yang sudah lulus mata kuliah hukum Indonesia di semester 1. Karena itu kita akan mempelajari hukum administrasi negara ini. Saya akan gambarkan dalam 3 pokok besar. Pertama, berkaitan dengan kelembagaan-kelembagaan negara. Kelembagaan-kelembagaan negara ini akan diisi oleh aparat-aparat. Lalu yang kedua, aparat negara ini difasilitasi oleh negara, karena itu kita kenali namanya fasilitas umum. Dan kewenangan yang diberikan kepada pejabat negara ini untuk menggunakannya. Bila salah menggunakannya, memperkaya diri dan merugikan perekonomian masyarakat, maka bagi yang ketiga kita akan bicara tentang peradilan. Bahwa perbuatan pejabat tata usaha negara itu akan diadili di peradilan tata usaha negara. Dalam kaitan itu, maka tadi pertanyaan kawan Nana, silahkan diulangi. Baik, saya di sini ada sedikit pertanyaan di mana menyangkut tugas yang Bapak berikan mengenai peradilan tata usaha negara. Yang saya lihat, yang saya ambil dari internet mengenai apa itu Badan Peradilan Tata Usaha Negara, itu berbunyi di mana Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah lembaga peradilan Indonesia yang berfungsi sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman untuk menyelesaikan sengketa di bidang tata usaha negara. Nah, menurut Bapak sendiri, apa itu Badan Peradilan Tata Usaha Negara menurut pemikiran atau pendapat dari Bapak sendiri? Oke. Peradilan tata usaha negara seperti tadi saya jelaskan bahwa dia itu berperan untuk mengadili perbuatan pejabat tata usaha negara yang apabila menyalahgunakan kewenangan ketika dipercayakan untuk mengelola atau menggunakan suatu fasilitas umum, fasilitas negara yang dipercayakan pada dia. Bila dia menyalahgunakannya, maka dan menimbulkan kerugian, maka dia diadili. Kalau menyalahgunakan menimbulkan kerugian, maka dia di peradilan tindak pidana korupsi. Tetapi kalau karena kewenangan yang mengeluarkan satu surat keputusan yang menimbulkan kerugian bagi seseorang,
itu diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Jadi objek berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara itu adalah akibat adanya surat keputusan seorang pejabat tata usaha negara yang dikeluarkan ditujukan kepada seseorang menimbulkan kerugian. Dapat diterima? Contohnya, kalau seorang pejabat tata usaha negara, katakan bupati, mengeluarkan satu surat keputusan memberhentikan seseorang pegawai dan menimbulkan kerugian, maka pegawai itu tidak puas dengan keputusan pejabat tata usaha negara, maka dia mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian keberadaan daripada Peradilan Tata Usaha Negara di negara kita ini. Selain untuk melindungi pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan tugasnya di masyarakat, juga melindungi masyarakat di dalam menerima hak-haknya. Contoh, apabila ada satu daftar pertanyaan bahwa ada kelompok keluarga tertentu masuk dalam daftar penerima bantuan, tetapi ketika realisasinya nama kakak itu yang tercantum dalam surat keputusan itu tidak mendapatkan bantuan, maka masyarakat yang tadi namanya yang tercantum, dia dapat mengajukan gugatan atau menuntut pejabat tata usaha negara yang tidak mendapatkan pelayanan. Demikian. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang saya peroleh. Terkait dengan mata kuliah kita hukum administrasi negara, mungkin pertanyaan saya ini umum ya Pak, dia merujuk ke umum. Mungkin saya ingin bertanya tentang topik besar kita, yaitu hukum administrasi negara. Nah, pertanyaan saya ini, saya lihat dari kenyataan atau peristiwa konkret yang terjadi bahwa kita dapat melihat di hari ini hukum di Indonesia kita ini seperti terkesannya lemah. Bahkan ada kalanya masyarakat yang sekarang ini tidak mempercayai para penegak hukum. Nah, hal ini membuat karena hal ini dilatar belakangi hukum kita di Indonesia semakin lemah. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kira-kira jika kita lihat, Bapak lihat dari kacamata hukum, kira-kira faktor apa yang melatar belakangi sehingga semakin hari hukum kita terkesannya lemah, dan kira-kira dalam hal ini atau dalam konteks ini, kira-kira hal apa yang dapat dilakukan oleh para penegak hukum untuk kembali menormalkan hukum di Indonesia agar dapat dipercaya oleh masyarakat? Karena kita lihat contoh konkret Bapak, di era sekarang ini masyarakat enggan sekali untuk percaya pada para penegak hukum. Terima kasih, itu mungkin dari saya kembali. Baik, terima kasih Nino. Pertanyaannya mantap. Pertanyaannya sebenarnya menyatakan tentang ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Republik ini. Ingat, menurut Secipto Raharjo, ada 3 penyakit besar dalam penegakan hukum di Republik ini. Catat ya, ada 3 penyakit besar kalau penegakan hukum. Yang pertama berkaitan dengan isi atau substansi hukum, isi hukum. Yang kedua berkaitan dengan struktur atau kelembagaan hukum yang ada. Yang ketiga berkaitan dengan kultur atau budaya. Saya kembali ke isi. Berkaitan dengan isi atau substansi hukum, hukum itu sejak awal dibentuk isinya sudah bermasalah. Seperti apa? Karena hukum itu ditetapkan oleh orang-orang politik, maka kepentingan-kepentingan politiklah itu yang dirumuskan, dan isinya sudah bermasalah. Nanti masih bisa lihat bahwa di dalam satu undang-undang itu, di bagian penjelasan itu disebutkan bahwa jelas, bagian penjelasan ternyata orang baca tidak jelas, dan itu membutuhkan interpretasi atau penafsiran. Yang kedua, karena berkaitan dengan struktur atau kelembagaan, orang-orang yang direkrut masuk ke lembaga itu dulu ya masih menganut sistem nepotisme, kolusi, korupsi dan nepotisme.
Sekarang dengan seleksi melalui online itu sudah mengurangi itu. Tetapi ketika penempatan orang untuk menempatkan struktur untuk penerbangan itu ada teorinya bahwa the right man in the right place, menempatkan orang yang tepat di tempat yang tepat. Tapi ternyata kalau pimpinan dia suka mana, like and dislike, soal suka dan tidak suka dia punya orang. Yang ketiga, soal tadi kultur atau budaya. Budaya kita ini masih melihat ini saya punya orang atau bukan saya punya orang. Ini dari saya punya orang tidak. Ini orang Timur, ini orang Flores, ini orang Rote, ini orang Jawa, dan itu budaya masih melekat. Syukur bahwa dengan adanya seleksi online sudah mengurangi hal-hal itu karena tidak tahu. Yang penting bahwa itu orang dari mana ya, dia berprestasi ya, dia unggul karena diseleksi secara online. Itu beda. Tapi selama ini itu kultur itu. Lalu yang terakhir ada tambahan soal profesionalisme. Profesionalisme itu berkaitan dengan soal kemampuan, soal kompetensi. Nah, kita mau menuntut kami, misalnya mau profesional. Kami mau profesional seperti apa? Dituntut juga. Berkompeten, kompeten untuk menguasai satu ilmu untuk bisa dijelaskan. Nah ini, jadi ada 3 hal ya. Tambah 1 ada profesionalisme. Profesionalisme itu dibentuk melalui pendidikan. Pendidikan yang tidak memadai, lalu dikategorikan sebagai profesional. Apa? Ada standar-standar orang dikategorikan profesional. Maka itu perlu ada pelatihan-pelatihan, diklat-diklat, dan dia punya peningkatan pengembangan keterampilan lainnya. Maka biar setelah menjadi pegawai pun perlu ada pelatihan-pelatihan lagi untuk bisa peningkatan, upgrade dia punya kemampuan untuk menuju ke profesionalisme. Demikian. Baik, di sini saya mau bertanya terkait aparatur negara. Aparatur dalam suatu negara atau kelembagaan seringkali kita lihat banyak menyalahgunakan wewenang untuk urusan pribadi. Nah, untuk itu bagaimana peran hukum dalam menangani hal tersebut ketika aparatur menyalahgunakan wewenang tersebut? Terima kasih. Berkaitan dengan sorotan masyarakat terhadap pejabat yang menyalahgunakan wewenang menggunakan fasilitas umum untuk kepentingan pribadi. Contoh saja ya, pejabat yang difasilitasi oleh negara untuk mendapatkan mobil dinas, katakanlah. Mobil dinas itu namanya dinas, hanya boleh dipakai waktu saat dinas. Tetapi prakteknya orang pakai juga di luar dinas untuk kepentingan urusan keluarga. Maka salah satu kebijakan yang diambil oleh Bupati TTU adalah menarik semua mobil setelah keluar kantor, simpan parkir di situ di lapangan itu sekarang ini. Itu salah satu kebijakan supaya jangan menyalahgunakan mobil dinas, fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Meskipun praktik itu terjadi, misalnya ibu pegawai, ibu kepala dinas, istri dari kepala dinas itu memakai mobil dinas masuk pasar, tidak boleh. Dulu itu terlalu banyak, bukan hanya masuk pasar, tapi jalan-jalan ke urusan kunjungan keluarga. Ada perda yang sudah mengatur itu, tetapi prakteknya orang selalu pakai. Karena pakai mobil dinas dari pejabat itu terasa menaikkan status harga diri, terukur dari ketika dia menggunakan fasilitas negara secara cuma-cuma. Sekarang tidak lagi. Tapi kalau misalnya masyarakat menemui hal seperti itu, boleh direkam, boleh dilaporkan. Boleh, misalnya pakai buat pasir, pakai buat batu, difoto saja. Nah, jangan dipakai buat, dia pakai ke pasar saja, dipakai untuk belanja itu difoto, karena itu sudah menyalahi aturan penggunaan fasilitas negara. Istrinya minta pakai, dia senang karena dia bilang, wih kita bilang ini istri pejabat tuh. Sekarang tidak lagi, kau melayani, bukan negara memfasilitasi itu kau pakai seenak-enaknya. Di pasar, di piknik itu jangan. Maka mereka kadang-kadang prakteknya ada buka plat merah, pasar plat hitam ke tempat wisata. Nah ini ada penindakan juga. Nah tapi dikembalikan kepada pejabat yang nanti kalau mendapatkan laporan dari masyarakat tentang penyalahgunaan fasilitas negara, fasilitas umum untuk kepentingan pribadi, nanti akan ditindak menurut hukum
seperti yang akan diatur dalam undang-undang. Demikian. Ada yang lain? Apakah perkara tindak pidana korupsi dapat dihentikan apabila tersangka mengembalikan kerugian negara? Tersangka penyalahgunaan keuangan negara yang menimbulkan kerugian, dan bila seseorang pejabat di antara kerugian itu dia mampu atau dia bersedia untuk mengembalikannya, tidak serta-merta membebaskan dia dari proses hukum. Perhatikan. Tidak serta-merta membebaskan dia dari proses hukum, karena sejumlah uang yang telah dia salah gunakan bagi dirinya sendiri mungkin dia mampu kembalikan, tetapi karena dalam kaitan dengan keterkaitan dengan pihak lain, maka dia bisa saja dijadikan yang namanya justice collaborator. Justice collaborator itu artinya bahwa dia bersedia menjadi saksi untuk menerangkan tentang kesalahan yang sudah mereka perbuat, tetapi dapat. Jadi kerugian secara material boleh dikembalikan dengan mengembalikan sumber, bisa dilakukan penyitaan, tetapi perbuatannya yang telah menimbulkan kerugian itu tetap di proses hukum, dengan nanti pertimbangan hukumannya diringankan, hukuman diringankan seringan-ringannya. Jadi tidak serta-merta membebaskan orang, tetapi dapat dipertimbangkan penerapan hukum yang seringan-ringannya. Demikian. Mahasiswa, demikian saja materi dalam perkenalan hukum administrasi negara untuk yang pertama kali. Tanya jawab yang tadi dibangun. Kita akan mengakhiri satu pembicara dengan doa, dan saya silakan satu mahasiswa untuk doa. Silakan. Terima kasih untuk kesempatan bertanya. Jadi pertanyaan saya ini lebih ke konteks tugas yang kami bahas dari kelompok 6. Itu setelah kami pelajari makalnya, ada beberapa pertanyaan yang muncul dan saya kira lazim ditanyakan oleh masyarakat pada umumnya. Bunyi tugas kami yang kami bahas itu adalah hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam urusan gabungan atau konkuren dalam bidang perhubungan darat, udara, dan laut. Dalam hal ini kita sering melihat bahwa urusan pemerintah pusat dan daerah dalam urusan gabungan ini meliputi transportasi darat, laut, dan udara. Nah, ada beberapa pertanyaan yang saya rangkum. Yang pertama itu mengenai transportasi darat, udara, dan laut. Yang pertama itu kita lihat bandara yang beberapa minggu lalu sudah saya tanyakan kepada Bapak. Itu mengenai kriteria apa yang harus dimiliki oleh suatu wilayah sehingga mendorong dibangunnya bandara, pelabuhan, dan terminal tipe A atau lain sebagainya itu. Terus yang kedua mengenai intervensi kedua entitas pemerintahan ini antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ketika sudah dibangun pelabuhan, kemudian bandara dan lain sebagainya, intervensi dari mana yang lebih dominan antara kedua entitas pemerintahan ini. Terus yang ketiga itu mengenai standar pembagian pendapatan. Standar apa yang digunakan untuk kemudian kedua entitas ini membagi pendapatan dari yang tadi sudah disebutkan, transportasi darat, laut, dan udara itu. Terus kemudian yang keempat itu mengenai pelabuhan-pelabuhan yang kiranya masih terbengkalai. Terus ini terminal-terminal yang kelihatannya sudah tidak digunakan. Ini menimbulkan suatu pertanyaan di benak masyarakat umum yang kemudian bertanya dan bingung. Ini sebenarnya bagaimana ini? Urusan siapa ini? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Itu saja, Pak. Ya, pertanyaan soal ini sangat kompleks dan banyak.
meskipun hanya berfokus pada urusan konkuren antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal transportasi, tetapi begitu banyak transportasi darat, laut, dan udara. Maka ini pertanyaan yang banyak, dan tentu penjelasan saya tidak cukup memadai untuk 1-2 jam saja di dalam kelas ini. Berkaitan dengan kewenangan mengurus antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan bandara, dalam hal pengelolaan pelabuhan, dan dalam hal pengelolaan terminal. Terminal ini, transportasi darat ini yang umum terjadi ini adalah bis dan angkutan kota. Sedangkan kita di timur ini tidak punya kereta api. Itu ada stasiun-stasiun kereta api. Tentang pengelolaan dan kewenangan, bandara udara itu di Kupang saja sekarang ini ada perebutan antara angkatan udara dan pemerintah daerah. Sama seperti kemarin di Soekarno-Hatta masih, maka kemudian Soekarno-Hatta itu sipil, sedangkan kembali ke di Jakarta itu pelabuhan lama itu oleh angkatan udara, sedangkan di Soekarno-Hatta itu oleh sipil, sedangkan Halim Perdana itu oleh angkatan udara. Demikian pun di Kupang ini sekarang ini antara angkatan udara dengan sipil pemerintah daerah masih belum ada pemisahan. Nah, sementara masih dikuasai oleh angkatan udara. Dan ini masih ada perebutan. Oke. Tentang pemasukan tentu akan dikembalikan ke pemerintah pusat, karena itu masih, kalau sudah menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka itu akan menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti Soekarno-Hatta itu menjadi kewenangan pemerintah Jawa Barat, Bekasi. Sedangkan untuk kita, katakan contoh kita sekarang di timur, Haliwen. Haliwen itu menjadi kewenangan pemerintah sipil, tetapi melalui perhubungan udara. Nah, terminal kita di belakang ini BTN itu terbengkelai, tidak terurus. Nah, selama ini juga belum diurus, belum diproses karena sudah ada kerugian. Tetapi ini karena pemerintah daerah tidak menyediakan akses yang baik untuk bisa masuk ke sana dari arah Atambua masuk. Terbentuk di BTN, masuk di Stipes, dan masuk ke terminal. Dari Kupang sudah sedia jalan masuk, tapi dari sini karena pemukiman, dan ini dikembalikan kepada pemerintah daerah untuk menyiapkan itu secara baik. Jadi dalam hal konkuren urusan gabungan ini, memang pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus ada kerjasama yang baik, karena dana itu dana pusat. Di daerah itu hanya diberikan siapkan lokasi lahan, tapi kemudian pengelolaannya itu menjadi penguasaan pemerintah pusat. Nah, jadi ini urusan konkuren, urusan gabungan. Demikian jawaban saya secara garis besar berkaitan dengan pengelolaan transportasi darat, laut, dan udara. Dan kita kemungkinan juga di timur ini ada wacana untuk membuka transportasi kereta api jalur selatan, Kupang, Soe, Polvano, Malaka, dan mungkin terus ke Dili atau dari kembali ke ini, kita belum tahu. Kereta api kita belum tahu di timur. Jadi kita start dulu. Marilah kita meminta Tuhan dalam doa izinkanlah saya membawa doa ini untuk kebaikan saya ataupun dalam nama Bapa. Puji syukur limpah terima kasih kehadapan hadiratmu ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dari awal mata kuliah kami hingga boleh berakhir dengan baik. Sekarang kami menutup perkuliahan kami, kiranya Engkau memberkati kami di perkuliahan berikutnya. Hanya di doa dan harapan kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.